Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian Sabtu 26 November 2022. Sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dari malam lamanya kami boleh beristirahat dan Engkau boleh menganugerahkan nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan kepada kami pada saat ini. Engkau begitu sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, semoga firman yang kami dengarkan ini boleh menuntun, mengarahkan kehidupan kami. Firman ini boleh kami lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita membuka Alkitab kita dari Kitab Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah waspadalah. Pada sebuah acara stasiun televisi, di situ ada sebuah berita di mana pada bagian akhir dari pemberitaannya selalu ditampilkan seorang napi yang menyampaikan pesan kepada semua orang. Ini yang disebut Bang Napi. Sebutan bagi napi tersebut, dia selalu mengatakan, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tetapi karena adanya kesempatan. Karena itu waspadalah, waspadalah, dan waspadalah. Demikian pula yang disampaikan Yesus Kristus kepada murid dan orang yang mengikutnya. Di sini Tuhan mau mereka semua terus waspada kepada orang-orang yang akan menyatakan kejahatan. Terlebih bagi nabi-nabi palsu yang akan datang memakai nama Tuhan untuk memberitakan kesesatan kepada mereka semua. Terlebih karena pada waktu itu banyak peramal yang mencoba menebak akhir zaman. Mereka beralasan pada kejadian-kejadian yang terjadi seperti peperangan,
kelaparan, gempa bumi, dan masih banyak hal yang terjadi. Akan tetapi Tuhan menguatkan para murid dengan mengatakan bahwa semua hal itu akan terjadi, tetapi itu barulah permulaan. Masih banyak hal yang akan terjadi setelah itu. Dan tugas mereka adalah terus waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh nabi-nabi palsu dan peramal yang sesat. Mereka itu harus tetap setia sekalipun banyak penderitaan yang dialami. Bukan hanya kepada murid-murid hal ini disampaikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi ini juga disampaikan kepada kita. Banyak penderitaan dan pergumulan hidup yang kita alami. Sukacita dan dukacita itu silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih lagi karena banyak peristiwa yang membuat kita khawatir, takut, dan juga ragu. Seperti peperangan antar negara, gempa bumi, dan bencana kelaparan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terpenting sebagai orang percaya itu adalah teruslah waspada, setia, dan taat sampai pada akhirnya. Kita berserah hanya kepada Tuhan. Dia akan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Kami meyakini kami boleh ada sampai pada saat ini karena kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Terkadang ketika kami menjalani kehidupan ini, kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, masalah, dan juga pergumulan hidup. Terkadang kami merasa khawatir, takut, dan juga ragu dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi bagaimana firman ini boleh mengingatkan kami, menasihatkan kami, dan memperingati kami sebagai orang percaya. Kami harus waspada dengan begitu banyak cobaan yang akan kami hadapi sebagai pengikut-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa mempercayakan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang terus menyertai kehidupan umat-Mu di dalam masa tua sekalipun bagi setiap orang tua. Engkau menguatkan, menopang mereka agar senantiasa bersukacita dalam menjalani masa tua. Kekuatan, kesehatan senantiasa Engkau anugerahkan. Untuk setiap pekerjaan umat-Mu, Engkau berkati. Hikmat kebijaksanaan Engkau anugerahkan kepada umat-Mu agar boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik. Engkau berkati setiap anak-anak. Biarlah setiap anak-anak ini bertumbuh di dalam kasih-Mu, menjalani kehidupan mereka dengan baik, menjalani dan menyelesaikan pendidikan nantinya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, menjadi generasi penerus gereja untuk menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hiburkan dan kuatkan kami yang mengalami duka cita. Pulihkan kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Seluruh kehidupan kami, pergumulan kami Tuhan, Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Setiap rencana hidup kami, Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya, agar kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Berikan senantiasa hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar kami pun boleh senantiasa mengalami damai sejahtera dalam bangsa dan negara ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk setiap kegiatan dan aktivitas kami pada sepanjang hari ini Tuhan, ampuni segala dosa kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih renungan kita pada hari ini. Mari bersama kita melanjutkan kegiatan kita, aktivitas kita, dan pekerjaan kita pada hari ini. Mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ia senantiasa memberkati kita semua. Salam sehat.